lahir. Kalau itu nubuatan tentang Yesus seharusnya akan lahir, tapi di situ dikatakan telah lahir. Memang kalau kita membaca dalam pengertian kita begitu, tapi kalau pengertian orang Ibrani, sesuatu yang pasti terjadi di masa akan datang, saking pastinya dianggap sebagai sudah terjadi. Karena itu tetap itu adalah nubuatan tentang Yesus, dan secara eksplisit dikatakan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani adalah El Gibor. Kalau Yesus hanya malaikat, bagaimana dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Kalau Yesus hanya nabi, hanya utusan Allah, bagaimana namanya disebutkan orang Allah yang perkasa? Kecuali dia adalah Allah sendiri, baru ayat itu masuk akal. Nah, ini menjadi salah satu dasar mengapa orang Kristen dan mengapa kita orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5, ingat baik-baik ayat itu. Tuhan memberkati saudara. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal, di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul, dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifat, ya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari